Mitos aktivitas gaib pada malam hari. Di saat seluruh pasokan daya telah terputus dari dunia luar, sisa-sisa aktivitas industri di dalam pabrik ini dilaporkan kembali bergerak sendiri. Suara besi beradu, derap langkah kaki yang berat, hingga getaran lantai yang mencekam, seolah-olah mesin pabrik sedang beroperasi. Saat ini gua ada di suatu gedung ya bekas pabrik. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama warga sekitar. Si pabrik ini kurang lebih 10 apa 11 tahun gitu udah nggak beroperasi. Sebagai kompleks bangunan tua dan peninggalan Belanda pada abad ke-19 yang luas dan kosong ini melahirkan berbagai cerita horor dan urban legend, mitos lokal, penampakan noni Belanda dan tentara Jepang, teman-teman. Mike masuk, Mike. Gimana situasi di sana, Ben? Udah dapat spot lo yang mencurigakan? Ada satu bangunan, ada kayak tong hong-hong gitulah. Terus? Posisinya pengap banget, bro. Gua naik, itu kan ada 2 lantai, pengap banget. Lo mau coba di sana, Ben? Boleh deh, gue cobain. Beberapa ada ruangan yang lampu nyala. Berantakan banget deh. Masuk, Ben? Yo, gimana masuk. Gua sekarang posisi lagi di bawah tangga, Ben. Ya lu naik aja, coba naik. Gua paling atas. Oke. Ini dia si gondrong. Gua kan di depan tadi, Pak parkir, Ber. Jadi gimana, Ber? Di sini, Ber? Jadi begitu gua naik ke bangunan yang ini kok baunya lumayan gak enak sih di hidung. Iya. Ada distrak atau Betul. Tadi gua dengar ada kayak orang-orang berbisik gitu lah, sama ada kayak. Lu denger nggak barusan? Iya, Kemana? gedung sana. Sana ya? Iya, spot sana. Nggak kelihatan kalau dari sini. Kayak ada orang yang jalan-jalan gitu Iya, ya? itu daerah situ. Lu mau pembuktian di sini kan? Yap. Di area ini. Ah, Nah, gua explore ke sono. oke, siap. Ya udah. Ber ya. Gua tinggal ya. Oke, siap. Ya ini udah gua setup, ini infrared di sini, keadaannya gelap gulita. Ini nggak pakai infrared RGB, bukan seperti itu terang di sini gelap gulita sama sekali. Siap. Oke, itu ada thermal ya di situ ya. Gua mau ke sebelah, mau explore, nanti lu monitor aja gua ya. Sip, aman bro. Oh. Ya. HT nyala, HT. Masuk Ber. Sip, masuk. Gua tinggal ya Ber ya. Oke, siap, aman. Ya. Oke teman-teman, gua mau jalan ekspor ke gedung sebelah dan Berry sekarang status Berry ada di atasnya. Fase persiapan telah usai. Kini, saatnya pembuktian dimulai. Kompleks kolonial mati ini kami belah menjadi 2 zona teror yang berbeda. Berry akan menantang kegelapan total di bagian atas bangunan pabrik. Sendirian, menguji batas keberaniannya. Sementara di lini masa yang sama, Mike bergerak masuk ke area bawah pabrik, mengeksplorasi sudut-sudut paling lembab, tempat di mana rasa tidak nyaman dan ancaman tak terlihat, mulai mengepung dari segala arah. 2 orang di 2 zona berbeda. Satu malam yang penuh intimidasi dimulai sekarang. Nah ini dia. Bau kimia. Masuk Ber. Gimana kondisi sekarang Ber? Kondisi ya ada distrak sedikit. Gua udah mau masuk gedung sebelah Ber. Jadi gua explore dulu sebentar ya. Lanjut, Bro. Oke, ada jalan ke kanan dan ke kiri. Kita ke sana dulu ya. Oke, kita masuk, boleh masuk. Masuk, Mike. Masuk, Ben? Udah dapat spot belum? Gue masih penelusuran dulu, bentar lagi. Ada satu ruangan. Oke. Wow. Cerobong. Dan di area ini gua ngerasain sesuatu yang ganjil ya. Tapi belum tahu ada di mana gitu. Lebih tepatnya.
Oke teman-teman, bisa dilihat sendiri. Jam berapa nih? Jam 1 ya? Tidak ada siapapun di sini selain Barry. Namun, suara langkah misterius itu terasa semakin dekat. Di tengah keheningan, Barry mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekatinya. Namun, saat diperiksa dengan teliti, tidak ada siapapun di sana. Bahkan ketika kami memeriksa pandangan kamera thermal, tidak ada perubahan suhu ataupun pergerakan mencurigakan yang tertangkap oleh lensa sensor panas. Kita coba masuk ke dalam sini, teman-teman. Rusak parah kondisinya, teman-teman. Bekas apa nih? Oh, botol-botol kimia ya? Mungkin loh. Oh iya. Oke, sejauh ini cuman dicerobong asap ini sih. Gua coba uji nyali di sini ya, di area ini, teman-teman. Masuk, Ber. Halo. Di kondisi lo sekarang gimana? Masih aman aja bro. Cuman ada sedikit distract aja, nanti gue jelasin. Oke, di gedung sebelah gua nemuin satu spot yang menurut gua ada sesuatu, Ber. Selama gua jalan di sini belum ada tanda-tanda kehadirannya, Ber. Oke siap, lanjut bro, lanjut. Oke, gua coba uji nyali di sini ya, Ber ya. Oke lanjut bro. Hingga detik terakhir uji nyali, meskipun beberapa kali terdistraksi suara langkah kaki yang mendekat. Namun, pemantauan thermal tetap tidak menunjukkan kejanggalan apapun. Lensa sensor panas gagal menangkap objek misterius tersebut, menyisakan teror tak kasat mata yang hanya bisa didengar oleh telinga kami. Pabrik ini berdiri di tahun 1896, menjadi produsen obat malaria terbesar di masa kolonial zaman dahulu kala. Demi menyokong kejayaan tersebut, sebuah poliklinik pekerja didirikan di area yang sama. Dalam perjalanannya, fasilitas medis bertransformasi menjadi rumah sakit bersalin. Namun, sejarah tempat ini ditulis dengan darah dan ambisi. Saat Perang Dunia Kedua bergejolak, tentara Jepang berseragam militer kuno datang merebut paksa kompleks ini. Namun pada akhirnya, kematian operasionalnya tak terhindarkan. Bahan baku utama semakin sulit didapat, dan penemuan obat malaria sintetis yang lebih murah membuat teknologi usang tempat ini kalah saing. Terakhir beroperasional ini di tahun sekitaran 2014-2015 gitu. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan dalam kekosongan yang senyap, kompleks kolonial ini mulai melahirkan ceritanya sendiri. Dari balik dinding-dinding yang mengelupas, suara-suara gaib mulai bergaung, dan penampakan sosok gaib bermunculan. Demi memutus rantai mistis dan kesan menyeramkan tersebut, pemerintah mencoba melakukan reaktivasi menjadi ruang kreatif, tempat pameran, dinding mural, hingga pusat wisata literasi. Namun, semua usaha itu berujung percuma. Akhirnya, kompleks masif ini kembali ditinggalkan kosong dan terkunci rapat, membisu bersama mitos, teror tak terlihat, dan cerita horor yang tetap abadi hingga saat ini. Itu sudahi saja. Kalau lu udah beres, lu tunggu gua di area parkir aja. Siap. Oke teman-teman, kayaknya pembuktian gua cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut di gedung berikutnya. Setelah menelusuri sudut demi sudut di lantai bawah pabrik, langkah Mike mendadak terhenti di titik ini. Disinilah fase eksplorasi berakhir, dan ujian yang sesungguhnya dimulai. Mike memutuskan untuk menetap, demi memancing apapun yang sedang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Ber, masuk Ber. Sekarang jam berapa, Ber? Gua nggak bawa handphone. Handphonenya tadi pakai. Jam 1:30. Kira-kira pukul 1:30 ya pagi. Untuk hantu-hantu yang ada di sini, apapun Pak, makhluk-makhluk, gaib, jin, hantu, iblis, gangguin saya dong. Coba dong, nongol-nongol sedikit aja. Boleh lewat suara dulu, boleh ketukan atau apa. Tuh, itu boleh. Boleh, bebas. Tangisan boleh, ketawa boleh.
Coba, wek ngomong gitu. Gak mau? Gak berani? Halo? Masuk, Ber? Mana? Aman. Gua mencoba sedikit menantang, ya lebih tepatnya sih sompral ya, menantang gitu. Nah, istirahat dulu, bro. Oke, Ben. Kondisi masih aman-aman aja, baik-baik aja teman-teman. Jujur aja saya sudah mulai bosan. Kita ganti angle kamera teman-teman. Ini masih di sini ya. Nah, tepat di sini. Jika sebelumnya perhatian kami tertuju penuh pada area depan, kini lensa kamera dialihkan untuk memantau sudut yang berbeda. Kini di sudut baru, mata kami kembali berjaga, menanti dalam gelap. Apakah ancaman tak terlihat itu akan menampakkan dirinya dari arah yang berbeda? Apakah ada yang berani? Woi, saya menantang kalian. Ya, gak ada yang berani. Daerah sini, ini saya normal, kanan saya normal, belakang sini normal, gak ada penampakan, ada interaksi suara. Lalu di sini, di tadi yang ada botol kimia, juga aman. Kecuali itu asap itu terbawa asap, nggak kelihatan. Tapi meskipun nggak kelihatan, ada suara-suara tertentu. Ber masuk. Tuh, gimana? Jadi gua udah coba menantang di gedung ini yang ada terobong asap ya, pembuangan polusi. Selama ini sejauh ini nggak ada interaksi apa-apa Ber dari mereka. Padahal udah nantang kan? Iya, gue sudah nantang Ber. Oke teman-teman, sudah kira-kira 40 menit ya ada ya, 30 atau 40 menit. Jadi kita samperin si Berry ke area dekat tempat parkir, nanti saya cari. Uji nyali di dalam kegelapan pabrik telah usai. Langkah kaki kini membawa kami masuk lebih dalam, ke titik paling sensitif di kompleks ini, Rumah Sakit Bersalin Ivana. Ber, lu mau masuk sendiri? Ngecek ke dalam sendiri? Boleh. Gue di sini, gue di mana? Oke. Coba tapi sebelumnya cek radio dulu Ber. Bentar. Halo, Ber, aman? Aman. Oke, gue tunggu di sini, Ber. Oke. Lu sendiri. Sip. Tunggu ya. Ber, kasih lihat dulu, takutnya nanti disangkanya kita banyakan Ber. Ya, ada siapa? Cuma berdua, bro. Sekarang ya? 2:30, bro. Oh, Pandangan kami tertuju pada jendela klasik kolonial di bangunan utama ini. Di jendela inilah mitos kelam kawasan ini sering menampakkan wujudnya. Beberapa saksi mata yang sedang melakukan ronda malam mengaku bahwa mereka pernah melihat sekilas bayangan wanita bergaun putih panjang khas wanita Eropa atau noni Belanda berdiri menatap ke arah jalan. Warga sekitar juga kerap dihantui saat tengah malam oleh suara rintihan wanita, disusul suara sama tangisan bayi yang menyayat hati. Sebuah gema traumatis dari fungsi masa lalu gedung ini sebagai tempat persalinan. Oke teman-teman, sekarang gue udah masuk ke dalam gedungnya ya. Kita coba masuk sini dulu. Situasinya emang begini ya, udah rusak juga nih. Bangunan atapnya, plafonnya udah hancur, sampai air hujan nih ini masuk. Disinilah batas antara dunia luar dan epicentrum teror kompleks ini dimulai. Logika mencoba menolak, namun atmosfer pengap di dalam sini langsung menekan seluruh indera. Udara terasa berat, dingin, dan dipenuhi aroma khas bangunan tua yang telah lama ditinggalkan mati. Barry harus mengandalkan ketajaman instingnya sendirian, menyusuri ruangan demi ruangan. Oke, ini ruangannya sudah rusak. Kita coba masuk yang lebih dalam lagi ya teman-teman. Ya, ini dia ruangannya. Atapnya sudah tidak beratap teman-teman. Victor, Ber, masuk, Ber. Masuk bro. Kondisi gimana, Ber? Kondisi aman aja sih bro, cuma ada distract kecil-kecil.
Halo. 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 Anybody home? Masuk kan? Yuk masuk bro. Udah fix semua eksplornya di dalam. Kalau hitungan gua sih harusnya udah ya, cuman ini tempat kayak labirin, gua muter-muter. Oke, kalau sekiranya sudah beres, boleh langsung keluar aja Ber. Oke, OTW ya. Ada kondisi yang gimana nggak di dalam? Tadi sih ada sedikit distraksi. Ada kayak yang ngikutin gua dari belakang, bro. Oke teman-teman, ternyata nggak kerasa gue di dalam udah 45 menit nih nge-explore. Saatnya gue kembali. Mau jalan pulang Ber? Yo, gue ke situ. Oke, gua tunggu ya di luar ya. Oke teman-teman, udah beres gue nge-explore-nya. Kasian juga ini orang nunggu lama-lama. Lu memang di dalam menit ada bro. Hari Senin 25 Mei tahun 2026. Oke. Tanggal 5. Penjelajahan Barry di lorong rumah sakit bersalin telah selesai. Dari sekian banyak ruangan terbengkalai yang sudah dilewati, ada satu titik yang memancarkan aura paling ganjil dan tidak nyaman. Berdasarkan pengalaman dan intuisi Barry sebelumnya, titik inilah yang dirasa memiliki intimidasi paling kuat. Dan disinilah Mike akan menguji nyalinya, menantang langsung energi kelam yang tersisa di sudut paling ganjil ini. Di tengah pekatnya kegelapan rumah sakit bersalin ini, Mike kini bersiap sendirian, menanti dalam sunyi apakah sang pemilik tempat akan merespons kehadirannya. Oke lah, gue di sini aja lah ya. Tidur. Tempatnya merinding di Sikau. Nah ini teman-teman, suasananya gelap. Kenapa gelap? Karena udah terbengkalai teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, berbagi cerita ya. Di sini aja nyali tidurannya. Capek, gila, explore sampai setengah 5 pagi. Orang-orang mau ke pasar, memang masih nongkrong di sini coba. Nih, tar monitor dulu. Wah. Kita panggil dulu teman-teman sedikit. Halo. Oh, ewean katanya. Monitor Ber. Masuk. Posisi lu di mana? Udah di depan Dok. Depan mana lu? Di parkiran. Dekat mobil, parkiran mobil. Yo. Sebentar lah ya Ber ya. Gue nyari dulu di sini, penasaran gue. Oke, siap gas bro. Tapi jangan lama-lama ya. Oh, why? Aduh, Ber, punya bantal nggak Ber? Coba minta ke satpam atau kemana gitu. Mana ada bantal bro, bekas orang ada juga, gue mau. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ntar ya, gua konsentrasi dulu ya. Oke siap, gue sekalian coba cari bantal ya, sama guling sama selimutnya. Sama McD juga dong. Siap. Terlalu lama menunggu dalam gelap, Mike akhirnya tertidur di tengah sesi uji nyali. Namun, suasana tenang itu mendadak berubah menjadi petaka. Energi gaib di ruangan ini mulai menyerang, memaksa Mike terbangun, karena seluruh badannya mengalami kejang-kejang hebat. Kenapa ini? Gajah kan? Barry berulang kali memanggil Mike melalui HT, namun tidak ada jawaban sama sekali. Merasa ada bahaya, Barry akhirnya memutuskan untuk bergerak dan langsung mendatangi lokasi uji nyali demi memeriksa kondisi Mike. Ini kenapa? Ber. Ini nggak tahu Ber. Kayak yang cacingan aja. Halo. Gue berapa lama di sini? Ini kenapa Ber? Kenapa kejang-kejang anjing? Ini kenapa Ber? Gue ketiduran bro. Aduh, kayak ada suster tadi datang bro, nyuntik gitu bro. Apa emang yang bagian mana yang disuntik? Ini bro. Ya, Suntik enak ada. Tolong Ber. Ini hilang lu, tolong. Kenapa ini orang?
tiba-tiba kalau gua datang jadi begini. Coba nih teman-teman. Saha maneh? Maneh saha? Hai, penunggu di dieu. Penunggu naon? Sekuritai. Ulah gegabah. Maneh budak murah. Cek saha saya budak kolot. Alah, ini kok jadi bahasa Indonesiaan? Hai, penunggu di dieu rek naon maraneh ka dieu. Mau ikut makan, saya mau di sini. Maneh geus ganggu wilayah aing. Wow, wilayah no mana? Yang mana sih bro? Coba dong Indonesiaan dikit ah. Aing minta kopi. Nggak ada kopi jam segini mah. Bonyao. Ay, cabut lagi. Oke, teman-teman. Tepar nih orang. Tepar bro. Mike. 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 Bro. Cabut lagi. Kenapa gua ber? Lu nggak tahu gua panggil gua lagi ke depan nyari bantal nyari guling nggak ada pas masuk gua hati gua panggil nggak nyaut 3 kali. Gila ber. Mimpi buruk. Wah, tadi kan gua di situ tuh tiduran tuh. Nah, Coba lu lihat tuh. Tuh, itu kan gua kan. di meja. Ya lu juga ngapain di meja sih itu? Ada suster yang nyamperin gua ber, cantik ber. Wow, Iya, suster nggak tahu, tapi pakai cangcut merah. cangcut merah. Iya, ada rendanya ber. Fantastis. Ih, tapi kayak lansia gitu ber. Wah, jangan bro. Terus gua disuntik di sini. Oh, begitu disuntik lu jadi Nggak tahu. goyang lumang gitu. Jadi di sini ber. Waduh. Bener. Di sini ber. Langsung jadi goyang lumang lu. Gini sendiri. Gua teh gak bisa ini, tangan gua tuh kaku ber. Gak bisa gerak, untung gua datang. Tuh. Ya makanya kan tadi gue lagi ke depan lagi nyariin bantal buat lo. Pas gue panggil bantalnya nggak nemu, lu nggak nyaut 3 kali, makanya gue kesini langsung. Gila ber. Takut gua di kesini lagi ya. Lah yuk kita cabut aja. Iya. Ya. Udah. Kita cabut lah. Ini teman-teman pulang ya. Ya, teman-teman kita cabut dulu nih. Udah kacau nih, ya. Malam yang penuh intimidasi di kompleks Skype kolonial ini akhirnya usai. Setelah melakukan eksplorasi, uji nyali, hingga menantang batas keberanian di dalam area pabrik dan rumah sakit bersalin Ivana. Pada akhirnya tidak terjadi hal buruk apapun. Mike dan Barry berhasil keluar dengan selamat dan berada dalam kondisi yang baik-baik saja.